pagi teman-teman menjelang siang. Pada hari ini tanggal 11 bulan Maret 2026 kita akan melaksanakan tugas hari kelima agenda kedua yaitu reshaping berakhlak. Nah, berakhlak ini kan ada 7 poin. Untuk nilai pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Nah, di sini slogannya berorientasi pelayanan itu adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kira-kira kalau di tempatnya Mbak Abel tuh gimana, Mbak? Kalau di Dinas Koperasi Usaha Mikro, kami berfokus pada pelayanan pelaku usaha UMKM dengan memberikan informasi yang jelas dan juga mudah diakses. Kalau di tempatnya Mbak Ratna, BKPSDM gimana nih Mbak? Kalau di tempat saya pelayanannya kepada sesama pegawai ya BKPSDM. Kalau untuk tempatnya Mbak Konita, Baik, kalau di tempat saya kebetulan di Puskesmas, itu pelayanannya langsung kepada masyarakat. Otomatis kita menerapkan yang namanya 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Selain itu, sebagai apoteker, saya berkomitmen memberikan pelayanan informasi obat yang tepat kepada pasien, agar pasien dapat menggunakan obatnya secara tepat. Mungkin kalau di inspektorat bagaimana, Mbak Sabil? Kalau di tempat saya, contoh pelayanan yang diberikan adalah konsultasi anti korupsi kepada perangkat daerah. Kalau misalnya di tempatnya Mas Diki, di Dinas Tenaga Kerja gimana? Terkait dengan berorientasi pelayanan di Disnaker, itu kita melayani kepada lembaga pelatihan kerja, lalu para pencari kerja yang membutuhkan sertifikat, dan juga stakeholder pada sektor ketenagakerjaan. Nah, di sini kita simpulkan bahwa untuk orientasi pelayanan ini nilainya lebih cocok diterapkan di tempatnya Mbak Konita di Puskes, ya, dikarenakan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Lalu kita lanjut ke nilai kedua yaitu akuntabel. Di sini slogannya kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kira-kira kalau di tempatnya Mbak Konita itu seperti apa Mbak itu akuntabel? Kalau di tempat saya itu terkait dengan keamanan obat. Jadi mulai obat itu datang sampai obat diserahkan kepada pasien itu harus dalam keadaan aman khasiatnya. Mungkin kalau di tempat Mbak Ratna seperti apa? kalau di tempat saya BKPSDM itu akuntabelnya mengenai data-data pegawai, baik yang rahasia ataupun yang bisa diberikan secara umum. Kalau di tempatnya Mbak Nurinda Belivia, gimana? Kalau di DKUM, kita melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan juga pelaporan yang akurat, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Kira-kira kalau di tempatnya Mbak Salsa gimana di inspektorat? Kalau di tempat saya, kami harus melaksanakan tugas audit atau pengawasan itu secara objektif, tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan, dan juga tidak boleh menerima gratifikasi dari auditi dalam bentuk apapun. Kalau di tempatnya Mas Diki gimana? Kalau di tempat saya terkait nilai akuntabel ini, kita melaksanakan proses administrasi sesuai dengan SOP yang berlaku agar pelaksanaan ini tertib dan juga transparan. Bisa kita simpulkan untuk nilai akuntabel ini lebih cocok diterapkan pada inspektorat tempatnya Mbak Salsabila, dikarenakan banyak melaksanakan audit secara objektif dan tidak memandang kedekatan personal ataupun subjektif. Oke, kita lanjut pada nilai selanjutnya yaitu nilai kompeten. Di sini slogannya kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, kalau di tempatnya Mbak Salsabila, untuk kompeten ini seperti apa, Mbak? Kompeten ini di tempat kami itu, kami biasanya harus mengikuti diklat jabatan fungsional auditor dan juga diklat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kalau di tempatnya Mbak Nurinda gimana? Kalau di DKUM, pegawai diberikan bimbingan teknis setiap tahunnya untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Kalau di BKPSDM, bagaimana Mbak Ratna?
Kalau dipakai PSDM untuk meningkatkan kompetensi, seluruh pegawai dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi atau sistem terbaru yang disediakan oleh BKN. Kayak misalkan MyASN dan DSM yang sekarang integrasikan ya. Jadi data-data pegawai itu harus disinkronkan dan kita harus bisa upload dan juga verifikasi data pegawai agar bisa memenuhi standar minimal pegawai itu 75%. Kalau untuk tempatnya Mbak Konita, gimana? Kalau di tempat saya itu karena ada dilakukannya pengkajian resep, otomatis harus mempunyai ilmu yang terus diperbarui. Jadi banyak ada seminar ataupun pelatihan kefarmasian. Mungkin di tempat Mas Diki bagaimana? Kait nilai kompeten di tempat saya itu yang paling banyak adalah regulasi terbaru terkait penyelenggaraan pelatihan kerja. Untuk nilai kompeten ini lebih condong pada tempatnya baratnya, yaitu di BKPSDM, dikarenakan dituntut agar ASN ini dapat berkembang secara mandiri untuk menggunakan DMS dan MyASN untuk upload dan verifikasi berkasnya. Oke, kita lanjut ke nilai selanjutnya, yaitu nilai harmonis. Nilai harmonis ini jika di slogannya adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jika di tempatnya Mbak Ratna, nilai harmonis ini terapkan seperti apa, Mbak? Kalau di tempat saya itu kita sering menghargai dan menghormati karena kita sering melakukan kerjasama, misalkan kenaikan pangkat dan pembuatan SK-nya. Seperti itu. Kalau misalkan tempatnya Mbak Salsabila di Inspektorat bagaimana? Kalau kami biasanya harus menghargai perbedaan pendapat dalam tim saat pembahasan temuan pemeriksaan. Kalau di tempatnya Mbak Konita di Puskesmas, Kalau di puskesmas itu karena ada banyaknya tenaga kesehatan, jadi itu ada banyak latar belakang, jadi harus saling menghargai perbedaan pendapat. Mungkin di tempat Mas Diki bagaimana? Oke, untuk nilai harmonis ini, jika di tempat saya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada masyarakat yang mengalami disabilitas, entah disabilitas sejak lahir ataupun bukan lahir. Seperti itu. Lanjut, jika di tempatnya Mbak Abel, seperti apa? Kalau di DKUM, kita menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai dan juga peduli antar sesama pegawai. Seperti itu. Oke, mungkin untuk nilai harmonis ini lebih cocok diterapkan pada Disnaker tempat saya, dikarenakan Disnaker memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk disabilitas, entah itu disabilitas fisik ataupun mental. Selanjutnya ada nilai loyal. Di sini nilai loyal, jadi slogannya kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sepertinya ini jika di semua OPD sudah dituntut semua ASN untuk tetap setia pada NKRI dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu membandingkan satu sama lain karena semuanya pasti sama seperti ini, dituntut untuk loyal. Oke, kita lanjut ke nilai selanjutnya, yaitu di nilai adaptif. Di sini slogannya adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jika di tempatnya Mbak Ratna, seperti apa Mbak penerapan? Di tempat saya BKPSDM, misalkan data pegawai yang dulunya kan serba fisik, serba kertas. Nah, sekarang kan digitalisasi, jadi semuanya pun mengikuti. Berkasnya dalam bentuk digital. Kalau di tempatnya Mbak Nurinda Abilivia bagaimana? Pegawai di DKUM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan website Bekerens untuk pemutakhiran data UMKM yang memudahkan pekerjaan dan juga meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Kalau di tempatnya Mbak Sabil gimana nih? kalau di inspektorat itu kita harus bisa menyesuaikan metode pengawasan sesuai perkembangan regulasi yang terus berubah-ubah. Kalau tempatnya Mbak Konita, Di tempat saya itu ada banyak banget sistem yang digunakan ya, jadi memang harus cepat beradaptasi seperti sistem pengelolaan obat, vaksin, dan lainnya. Mungkin kalau di tempat Mas Diki bagaimana? Jika di tempat saya itu kurang lebih sama juga dengan di inspektorat. Kita juga menyesuaikan prosedur kerja dengan perubahan regulasi terkait
yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Oke, untuk nilai adaptif ini sepertinya lebih cocok jika kita terapkan di tempatnya DKUM, tempatnya Mbak Abel ya, dikarenakan penggunaan website The Currents ini untuk efisiensi dan juga untuk layanan yang lebih tepat waktu kepada masyarakat. Oke, terakhir ada nilai kolaboratif. Di sini slogannya kami membangun kerjasama yang sinergis. Nah, untuk nilai kolaboratif ini sepertinya tidak dapat dibandingkan juga ya seperti nilai loyal, dikarenakan antar OPD dan juga ASN itu membutuhkan kerjasama dan koordinasi satu sama lain dan saling kait mengkait. Sepertinya jadi nggak bisa untuk membandingkan antara yang satu lebih baik, satu lebih kurang baik gitu. Oke, nah, cukup sekian tugas hari kelima agenda kedua, yaitu resetting berakhlak. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.